Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi siang Pak wabarakatuh. Andika. Siang. Ya, gini Pak Andika, tadi saya dapat pesan dari Bu Lia. Katanya Pak Andika itu mencari saya. Kira-kira ada apa Pak ya? Kenapa Bapak mencari saya? Oh iya Bu, sebenarnya tidak ada masalah apa-apa sih. Hanya saya memiliki sedikit unek-unek dan butuh pencerahan saja Bu. Oh iya, jenengan gak ada unek-unek, terus ingin mendapatkan pencerahan dari saya gitu ya. Oke, Iya. kalau boleh saya tahu, unek-unek apa yang menjadi jenengan jadi gelisah itu, Pak? Jadi begini Bu, karena bulan Desember ini kan anak-anak melaksanakan ASAS. Kemarin saya melaksanakan penilaian lingkup materi pada mapel matematika. Saat Iya. itu saya kok merasa kecewa sekali, Bu. Anak-anak itu banyak yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Oh, begitu. Berarti saat ini Bapak merasa kecewa karena saat penilaian banyak anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Iya, Bu. Oke, hari ini kita punya waktu yang cukup singkat, Pak. Jadi dengan obrolan kita ini dari jenengan apa yang diharapkan dari saya atau yang diharapkan Bapak dalam obrolan ini itu apa itu, Pak? Hmm, Ya, saya itu ingin mendapat pencerahan. Bagaimana sih caranya saya mengajar agar anak-anak itu memahami apa yang saya sampaikan dan saat penilaian anak-anak itu mendapatkan nilai yang baik. Setidaknya sesuai KKM lah, Bu. Oh, begitu. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak kecewa karena nilai anak-anak ini di bawah KKM, gitu Pak Nggih. Kalau boleh Oke. saya tahu, Pak, standar KKM yang Bapak gunakan di dalam kelas itu kira-kira berapa, Pak? Kalau itu saya menerapkan KKM-nya itu di kelas yaitu dengan nilai 70, Bu. 70 Bapak nih. Ya, Ya. KKM yang Bapak terapkan itu 70. Nah, dari jumlah siswa yang Bapak ajar atau Bapak ampu, itu yang mendapatkan nilai di bawah KKM itu berapa, Pak? Jadi begini, di kelas 6 yang saya ajar itu ada 12 anak. Dari 12 anak itu yang mendapatkan nilai sesuai KKM hanya 5 anak, Bu. Oh, dari 12 anak yang mendapatkan KKM hanya 5 anak. Berarti di sini ada 7 anak yang belum bisa mencapai KKM gitu, Pak. Iya, Bu, benar sekali. Kira-kira Bapak Andika tahu tidak ya dari 7 anak ini apa penyebabnya kira-kira Kak? Kenapa dari 7 anak ini mendapatkan nilai di bawah KKM, Pak? Hmm, Ya itu, hal yang ingin saya tahu itu kenapa anak-anak ini nilainya di bawah KKM. Padahal saya sudah menerangkan materi dengan detail dan jelas menurut saya. Oh, padahal selama ini Bapak sudah melaksanakan pembelajaran, sudah menerangkan materi dengan detail dan jelas, Pak Nggih. Namun masih Iya. ada anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Kalau boleh saya tahu nih, Pak, kira-kira dalam pembelajaran itu, dalam Bapak itu menyampaikan materi, skenario apa yang Bapak gunakan dalam menyampaikan materi tersebut, Pak? Hmm. Ya, kalau selama ini sih saya menerangkan materi itu dengan cara klasikal. Karena anak kelas 6 kan hanya sedikit. Iya, Jadi Pak. menurut saya kira efektif lah kalau menjelaskan dari secara klasikal. Oh gitu. Jadi menurut Bapak ini
anaknya sedikit, hanya 12 anak Pak nggih. Jadi Iya, kalau menurut Bapak efektif kalau menjelaskan secara klasikal. Berarti anak ini dipukul sama Pak nggih, dipukul sama rata. iya, Jadi Bapak ini di sini melaksanakan pembelajaran atau menerangkan materi secara klasikal. iya, Bu. Kira-kira nih Pak, selain Oke. cara-cara yang tadi Bapak lakukan, itu ada cara yang lain tidak? Cara lain ya, Ya. apa ya? Mungkin dengan bercakap-cakap langsung, mungkin dengan anak eh, tentang minat dan keinginan anak juga bisa melakukan apa namanya tes diagnostik di awal pembelajaran mungkin ya Pak. Mungkin ya Bu. Oh, iya, iya, benar. Terus berarti ada dua hal yang mungkin bisa dilakukan, Pak. Ada tes diagnostik awal dan bercakap-cakap dengan siswa. Selain itu, Pak, kira-kira selain dua hal itu, apa lagi yang bisa digunakan Bapak untuk menerangkan materi atau memberi pembelajaran di kelas? Apa ya? Mungkin cara cara yang lain yang saya lakukan adalah memperbaiki strategi pembelajaran saya. Misal melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan menggunakan media yang bervariasi, mungkin bisa dengan menggunakan video, YouTube, atau yang lain mungkin ya, Bu. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan. Oh iya Pak, Bapak. Menarik sekali Pak, menarik sekali pembelajaran yang Bapak rancang atau Bapak rencanakan itu Pak. Nah, Oke. ini Pak, kita kan ini sudah ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol dari tadi, sudah tahu permasalahan Bapak. Kira-kira ini Pak, tadi kan Bapak sudah menyampaikan bagaimana apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran untuk selanjutnya. Nah, kira-kira keputusan Bapak yang akan Bapak lakukan dan dilakukan yang pertama kali dan yang terpenting itu yang bagian mana Pak? Yang apa saja yang Bapak akan lakukan itu? Ya, akan membuat itu suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan tentunya yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi anak juga tidak seperti yang tadinya dipukul rata dengan cara klasikal. Jadi seperti itu, Bu. Yang diharapkan ya anak-anak itu bisa nilainya meningkat. Oke, bagus sekali Pak. Nah, kira-kira nih Pak, kapan ini akan Bapak lakukan? Rencana Bapak ini akan dilakukan kapan kira-kira Pak? Ah, cepatnya ya, Bu. Bisa besok ketika ada pelajaran tidak harus matematika, dengan yang lain bisa saya lakukan, bisa saya coba. Semoga saja Bu bisa meningkatkan hasil belajar murid di kelas. Ya, ya semoga Pak G. Nah, oke Pak, berarti di dalam minggu-minggu ini Pak G, untuk melaksanakan Iya, rencana yang Bapak lakukan ya. Baik, saya tunggu Pak, saya tunggu untuk hasil kedepannya minggu depan berarti Pak G. Kita ya, bisa bertemu lagi di minggu depan dan sharing-sharing apa hasil dari rencana yang Bapak laksanakan di dalam pembelajaran di dalam kelas itu. Itu Mbak G. ya. Ya, karena waktu kita sudah habis, Pak. Jadi kita bisa kembali ke kelas masing-masing dan melaksanakan pembelajaran masing-masing, Pak Nggih. Nggih, Pak Nggih. Iya. Terima kasih, Pak Andika. Iya, terima kasih ya Bu sudah Nggih, membuat sama-sama. saya menjadi lebih tenang. Terima Nggih, kasih Bu. sama-sama, Pak.